Seringkali kita menuntut, bahkan mungkin berharap bahwa Tuhan akan membalas kita sebanding dengan perbuatan dan jasa-jasa kita. Kita merasa diri udah baik, kita udah menolong banyak orang, kita tidak berbuat dosa, melanggar 10 perintah Allah, kita juga tidak lagi tinggal di dalam 7 dosa pokok. Kita menganggap kita sudah cukup baik dibandingkan orang lain. Namun Teresia Lisieux mengajarkan kepada kita, hendaknya kita jangan bersandar kepada segala kebaikan kita untuk meminta Tuhan membalas. Karena apa? Itu pun adalah cinta yang pamrih dan bukan murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, maka kita akan selalu kalah. Tuhanlah yang membuat kita juga bisa untuk terhindar dari dosa, dan Tuhanlah juga yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertumbuh dalam kebajikan. Jadi segala kebajikan itu bukanlah jasa-jasa kita, tetapi sungguh-sungguh adalah karena kemurahan dan kerahiman Tuhan. Teresia sungguh-sungguh mau menekankan tentang kerahiman Allah. Ini membuat kita di zaman ini dengan tengah banyak kesulitan tetap punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bahwa kalau Tuhan tidak segera menjawab doa kita, itu bukan karena Tuhan tidak dengar. Tuhan tahu seberapa dalam kita perlu diproses dulu untuk kita punya iman yang sungguh-sungguh berakar, supaya kita bukanlah orang yang lemah di dalam pengharapan, tetapi sungguh-sungguh kuat. Tuhan tahu kapan akan menjawab doa kita. Dan juga Teresia sungguh orang yang revolusioner dalam hal ini, karena dia mengungkapkan suatu jalan-jalan yang sangat injili. Dan kita beruntung di dalam gereja Katolik, kita punya ajaran Santo Santa yang bisa memberikan kita tuntunan. Para Santo Santa sudah meng-highlight sesuai dengan karisma yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, untuk mengangkat kebenaran Injil, meng-highlightnya untuk kita. Ketika kita sedang berjuang di dalam dosa kita, maka apa yang Teresia Lisieux katakan ini sungguh memberikan pengharapan bahwa Tuhan tidak menolak orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan datang kepada Dia. Orang yang sudah bertobat dan dihantui oleh perasaan bersalah akan sangat tidak bisa memaafkan diri sendiri, dan itu akan menutup segala kemungkinan akan masa depan, akan hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, kebajikan pengharapan ini menolong kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh optimal di dalam hidup kita sehari-hari, dengan tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh menyediakan apa yang kita butuhkan, ya. Dan Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertumbuh, berjuang. Dan juga Teresia Lisieux mengatakan, saya tetap mau jadi miskin. Artinya dia tidak mau menganggap segala jasa-jasanya itu, segala perbuatan baiknya itu adalah miliknya. Apa yang saya kerjakan itu saya persembahkan kepada Tuhan demi pertobatan orang-orang berdosa, sehingga tidak ada jasa apapun untuk diriku. Ketika dia sudah melakukan semua itu, dia kembalikan semuanya kepada Tuhan, jadi tangannya tetap kosong. Seperti di dalam Injil dikatakan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan atau menjadi tugas dan kewajibanku. Tapi dengan pengharapan yang tidak terbatas akan kerahiman Tuhan, maka kita berani untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bila kita mempunyai sikap seperti itu, maka banyak hal yang tampaknya mustahil akan menjadi mungkin. Kekuatan cinta dan kepercayaan sesungguhnya lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan karena kita takut atau ingin mendapat balas jasa. Kalau hanya sekedar takut dihukum Tuhan, itu kita hanya sekedar berbuat sangat minimalis. Tetapi ketika kita melakukan untuk cinta kepada Tuhan, maka kita akan menjadi sangat kreatif, dan kita menjadi orang yang tidak akan pernah kehabisan pekerjaan di dalam memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan. Dan kita akan sangat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar kita, karena cinta akan selalu mendapatkan jalannya dan selalu mencari jalan untuk berbuat baik dan lebih baik. Semakin murni hidup kita, maka semakin murni juga motivasi untuk berkarya hanya semata-mata untuk Tuhan, maka semakin besar pula keberanian kita untuk menerima tanggung jawab dan melakukan karya-karya besar buat Tuhan dan sesama. Orang yang didorong oleh cinta kasih, dia tidak akan memikirkan banyak mengenai resiko tentang reputasinya, tetapi
Dia akan lebih banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang dia bisa lakukan dan kebaikan yang bisa terjadi bagi lebih banyak orang dengan satu keputusan dan tindakan-tindakannya. Setiap keputusan mengandung risiko, tetapi orang yang mencintai dia akan berani menerima dan menanggung risiko demi kebaikan orang lain. Tetapi orang yang didasarkan tindakannya pada ketakutan semata-mata, dia akan menjadi orang yang sangat oportunis, tidak punya pendirian, dan hanya mencari selamat sendiri. Orang seperti ini tentunya tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena ketika kita melihat pada diri sendiri, maka kita akan kehilangan harapan dan kehilangan keberanian. Jika kita berkarya bukan untuk mencari jasa atau nama, maka kita tidak perlu takut apa-apa. Sebaliknya orang yang mencari nama akan menjadi seperti Pilatus yang cuci tangan. Ketika hal itu tidak menguntungkan atau membahayakan posisinya, maka dia akan melepas tangan. Namun seperti Paulus, dia berani untuk melakukan banyak hal, didorong oleh kasih kepada Kristus. Kita tahu bahwa orang seperti Paulus, dia berani melakukan karya-karya besar karena didorong oleh cinta kepada Kristus dan menyebarkan Injil ke belahan dunia. Ketika Teresia mengalami kegairahan yang menggebu-gebu, yaitu saat ia mulai tersentuh oleh kasih Allah, dia merasa Tuhan memberikan banyak sekali. Maka ia ingin membalasnya dengan menderita bagi Allah. Dia pikir dengan menderita bagi Allah, dia juga bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi setelah mencapai kesempurnaan kasih, dia melihat bahwa keinginan menderita itu masih memiliki ego. Dia kan sejak kecil ingin sekali menjadi martir yang berjuang di garis depan. Dia ingin sekali menjadi semua. Dia ingin menjadi pengajar, ya. Dia ingin juga menjadi rasul. Namun ternyata setelah dia mengalami perkembangan secara rohani, dia sadar bahwa itu pun masih terselip ego. Dia ingin berbuat ini dan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi di samping itu juga untuk dia juga bisa menjadi seorang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi itu pun masih terselip ego. Bayangkan Teresia Lisieux ini begitu murni dalam mengasihi Tuhan. Dia tidak mau bahwa cintanya itu diselipi dengan sedikit saja ketidakmurnian atau egoisme. Oleh sebab itu dia katakan bahwa apapun yang Tuhan berikan itulah yang saya mau. Kalau Tuhan mengizinkan saya menderita, maka saya akan menerima dengan sukacita. Tapi kalau bukan yang Tuhan berikan, maka saya tahu saya tidak akan mampu menanggungnya. Dan oleh sebab itu, dia sungguh-sungguh mau menyerahkan diri hanya kepada kehendak Allah. Dan dia sendiri juga ketika menderita, dia tidak melekat pada penderitaan. Dia tidak berbangga-bangga bahwa dia sudah hebat bisa menderita bagi Kristus, atau dia lewat penderitaannya dia bisa menolong dan mempertobatkan banyak jiwa. Sama sekali dia tidak lagi mengingat hal itu. Dan inilah bagi Teresia merupakan kebahagiaannya semata-mata melakukan kehendak Tuhan. Dalam riwayat hidup Teresia mengatakan bahwa para martir itu menuju ke tempat hukuman dengan sukacita. Artinya mereka dengan gagah berani melakukan banyak tindakan heroik. Tetapi Yesus yang adalah raja para martir, ia mati dalam kegelapan iman. Ia merasa ditinggalkan oleh Allah. Bayangkan seorang Yesus yang begitu mengasihi Bapanya, yang seluruh hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Namun dia merasa ditinggalkan. Dia mengalami kegelapan iman. Itu benar-benar merupakan sesuatu hal yang paling menyakitkan. Sebesar apa cinta kita, sebesar itu pun kita akan merasa sakit ketika kita ditinggal. Nah, itulah yang juga dikehendaki oleh Teresia Lisieux. Dia juga ingin bahwa di akhir hidupnya dia juga boleh mengalami seperti Yesus. Dan itulah yang memang yang terjadi sampai Mother Agnes, kakaknya itu begitu kaget dan shock melihat bahwa adiknya yang kelihatannya begitu suci hidupnya harus mengalami di akhir hidup penderitaan yang sedemikian besar. Dan dia sampai berlari di patung salib Yesus dan dia berdoa untuk adiknya. Tapi di akhir hidupnya ketika Teresia Lisieux mengatakan, Yesus, aku mencintaimu, disitulah Mother Agnes melihat bahwa orang ini adalah orang yang sangat suci. Dengan segala penderitaan yang begitu besar yang dialaminya, secara spiritual dia tetap tidak dilepaskan dari cinta Tuhan. Dia tetap percaya pada
kasih Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah bedanya orang berdosa dengan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ketika orang berdosa mengalami kesulitan dan penderitaan, mungkin dia akan mundur, menghujat Allah, atau bahkan putus asa. Tetapi Teresa Lisieux, dia adalah orang yang betul-betul cintanya sudah teruji begitu murni. Dia tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan, oleh kesulitan apapun juga. Tidak ada terucap satu kata hujatan pun. Oleh sebab itu, ketika kita merawat iman kita, kita percaya bahwa sampai akhir hidup kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, jangan berpikir bahwa nanti ketika saya mau mati baru saya bertobat. Karena apa? Iman tidak semata-mata langsung bisa kuat muncul begitu saja, melainkan iman harus dipelihara untuk menjadi berakar di dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah relasi kasih. Relasi ini perlu waktu untuk menjadi kuat dan tidak diputuskan. Tanpa pengalaman perjalanan bersama Tuhan, maka kita akan mudah sekali kehilangan pengharapan dengan Yesus. Oleh sebab itu, sejak masih ada hari ini, sejak masih muda, sejak masih kuat, relasi dengan Tuhan perlu kita pupuk terus untuk kita perdalam, sehingga pada akhir hidup kita tidak akan kehilangan pengharapan apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Pasti kita juga tahu saat-saat seperti ini ketika kita mengalami pandemi COVID-19, ada orang yang bisa survive, ada orang yang mungkin harus melewati ini dengan kematian. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada fisik juga tidak lepas dari psikis kita. Ketika kita adalah orang yang sehari-harinya survive, betul-betul punya daya juang yang tinggi dalam hidup, karena kita punya pengharapan, kita punya daya dorong, daya juang yang begitu tinggi, maka di dalam saat sakit pun kita akan tetap mempunyai daya juang yang begitu tinggi untuk melewati saat-saat yang sulit. Oleh sebab itu perlu sekali untuk kita memupuk daya juang yang tinggi untuk kita bisa berhasil melewati saat-saat yang sulit dalam hidup kita.